Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dari SDN Cigoong 2, Kota Serang. Calon guru penggerak angkatan ke-6 akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran adalah memberi ilmu atau faidah agar anak memiliki kecakapan lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mendidik, tentu kita harus memperhatikan terhadap kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya bahwa kita harus memperhatikan di mana siswa itu berada. Tentu siswa yang ada di pedesaan akan berbeda suasana dengan siswa yang ada di perkotaan, dan akan berbeda dengan siswa yang ada di pegunungan, dan tentu juga akan berbeda dengan siswa yang ada di pesisir pantai. Kodrat zaman artinya kita harus memperhatikan zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang tentu akan berbeda. Seperti kita dididik di zaman dahulu, kita tidak mengenal namanya HP, tidak mengenal namanya IT, dan tidak mengenal dengan media sosial. Di zaman sekarang, orang mudah berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, karena ada faktor HP, ada faktor laptop, dan internet, dan media sosial yang begitu banyak sekali. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang menyemai bibit-bibit. Bibit padi jika dirawat dengan baik, disiram, dipupuk, disinari matahari, maka bibit padi tadi akan tumbuh menjadi bibit padi yang unggul. Tetapi tentunya sebaik apapun perawatan, maka padi tetaplah padi, tidak akan mungkin menjadi jagung. Artinya bahwa setiap siswa itu memiliki potensi kodrati yang berbeda. Secara samar dia sudah memiliki potensi, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan garis samar yang terdapat pada siswa, sehingga siswa tumbuh sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu ibarat petani dan siswa itu ibarat tanaman, maka saya memetaforakan bahwa pendidik itu seperti supir angkutan umum. Mobilnya seperti diibaratkan sekolah, sedangkan penumpangnya diibaratkan dengan murid. Supir sebagai pendidik tentu harus memiliki SIM, surat izin mengemudi. Kalau guru memiliki sertifikat pendidik, di mana guru memiliki kompetensi, 4 kompetensi. Begitu juga dengan supir harus memiliki kompetensi. Bagaimana dia tahu jalan dan tahu rambu-rambu lalu lintas agar tidak berbahaya di jalan. Dan supir juga tahu bagaimana kondisi mobilnya, apakah mobil itu layak atau tidak. Si supir tahu bagaimana cara merawat mobil dan bagaimana agar mobil itu menjadi nyaman. Begitu juga dengan pendidik. Dia harus tahu bagaimana cara membuat sekolah atau kelas yang dibuatkan mobil tadi agar kelas itu nyaman. Agar kelas itu nyaman bagi siswanya, tentu kelas akan dihias, akan dibuat indah. Suasananya menyenangkan bagi murid. Penumpang ibaratkan dengan murid yang memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang ke mall, ada yang ke kantor, ada yang pulang ke rumah, ada yang ke sekolah. Begitupun dengan siswa kita di sekolah. Siswa itu memiliki potensi dan cita-cita yang berbeda. Ada yang mungkin jadi insinyur, ada yang mungkin ingin jadi ilmuwan, ada yang suka sains dan seni. Dan potensi itu perlu dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat yang terdapat pada diri siswa. Supir tadi, yaitu dia tahu bahwa di jalan itu banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, sehingga dia tahu mana jalan yang macet, mana jalan yang rusak, sehingga tetap si penumpang tadi merasa nyaman dan aman di mobilnya, tidak terganggu dengan situasi apapun. Artinya supir tadi selalu mencari alternatif dan solusi agar bagaimana si penumpang tadi tetap aman dan nyaman sampai ke tujuan. Begitu pula dengan pendidik atau guru. Pendidik atau guru harus tahu bagaimana
model strategi agar siswa tadi sampai ke tujuannya, sampai dengan cita-cita. Pendidik harus tetap terbuka menurut Ki Hajar Dewantara, tapi harus waspada. Maksudnya bahwa kita ketahui bahwa perubahan-perubahan zaman itu begitu cepat. Bagaimana akses dunia luar dengan zaman digitalisasi begitu mudah diterima oleh kita. Tentunya informasi-informasi yang masuk kepada kita atau kepada masyarakat kita, tentu kita harus waspada. Artinya waspada sini disaring, jangan sampai informasi-informasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa itu menjadi konsumsi, bahkan menjadi perilaku bagi anak didik kita atau masyarakat kita. Maka perlu adanya saringan, filterisasi akan apakah budaya yang datang dari luar itu sesuai atau tidak dengan budaya bangsa atau karakteristik bangsa Indonesia. Pendidikan harus memerdekakan anak, tetapi tentu perlu bimbingan dan perlu arahan agar anak tidak salah arah dan tidak membahayakan diri sendiri. Guru menurut Ki Hajar Dewantara harus menghamba kepada siswa, maksudnya adalah harus memenuhi kebutuhan siswa untuk mencapai segala cita-citanya, untuk menggali segala potensinya sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang berilmu dan yang berbudi pekerti. Sekolah adalah pewaris kebudayaan, dan budaya tercipta apabila siswa memiliki ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Budi pekerti itu adalah perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa, sehingga akan mendorong untuk melakukan suatu kehendak atau pekerti. Intinya menurut saya bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan bantuan kepada setiap siswa atau setiap anak yang memiliki potensi yang berbeda, karakter yang berbeda, agar anak tersebut dapat mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, sehingga siswa tersebut menjadi manusia yang selamat dan bahagia, baik sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakatnya. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.